ini, engkau diberi perintah yang di dalam perintah itu, saudaraku, ada otoritas di dalamnya untuk exercising perintah tersebut. Di backing dengan power. Doa saya ketika kau tahu kebenaran ini ya, sejak dari hari ini. Tidak lagi dikuasai masalah. Put an end to it. Enough. Jangan terus ada dalam keadaan tidak berdaya. Banyak orang Kristen hidup ya terus menerus diatur oleh masalahnya, terus menerus diatur, terus menerus jatuh bangun. Oh, hidup tapi seolah-olah kayak gak punya power, powerless. Itu sebabnya hari ini saya harus mengatakan kepada saudara, you gotta know, saudara harus tahu siapa jati diri saudara. Sadari, diri saudara itu sebenarnya siapa? Karena kadang saya melihat ya saudara, you look down, saudara tuh melihat terlalu rendah terhadap dirimu sendiri. What you are capable of gitu. Saya ajak ya, tadi dokumen pertama kita sudah buka ya saudaraku. Semua yang saya katakan kepada saudara, ini adalah dokumen-dokumen covenant for dominion. Ini semua dokumen perjanjian untuk saudara have power. Saya akan ajak lagi saudara masuk mengakses dokumen berikutnya. Kita lihat Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Ini dokumen penting ini saudara. Jangan sampai tercacar dan jangan sampai hilang dokumen yang satu ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, boleh saya tanya dulu sampai di sini? Tetapi semua orang yang menerimanya. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saudara? Lambai-lambaikan tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, which is you. Saudara di tempat ini, dengar ini. Diberi kuasa. Ini surat kuasa yang penting sekali saudaraku. Saudara harus tahu itu. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Surat kuasa ini menyatakan apa saudaraku? Saudara ahli waris kerajaan Allah. Enggak main-main loh saudara. In case you forget. Saudara anak raja. Artinya apa? Dokumen ini berbicara tentang apa? Dengar ini baik-baik saudaraku. Engkau bukan orang yang powerless. Jangan pernah lagi ngomong orang kayak saya mah pastor bisa apa atuh gitu. Saya cuman orang kecil. Saya gak bisa apa-apa pastor. It's an insult to your heavenly father. Maaf saudaraku, itu penghinaan. Akhirnya banyak anak Tuhan yang harusnya bisa didestiny, punya kodrat dibawa besar jadi nggak bisa. Kenapa? Saudara terus berkata pada diri saudara, aku mah apa? Aku bisa apa? Aku cuman orang kecil, aku orang yang selalu gagal. No! Engkau anak-anak Allah. Engkau pewaris kerajaan surga saudaraku. Siapa yang mengatakan ini? Coba saya tanya kepada saudara. Diberinya kuasa. Siapa yang kasih kuasa? Sang pencipta langit dan bumi itu kasih saudara surat kuasa yang menyatakan engkau ahli waris. Sejak dari hari ini sadari saudaraku. Ketika kau menghadapi masalah, gak usah jauh-jauh lah. Saya berbicara tentang backup surga. Saudara di tempat ini berapa banyak yang punya anak? Boleh lambaikan tangan? Oke, turunkan tangan saudara. Kalau anak saudara diganggu, maju gak papa mamanya? Saudara ini anak raja loh. Yang membackup saudara itu kekuatan dari kerajaan yang menyatakan saudara sebagai anak. Kalau saudara diganggu,
Saudara tidak sendiri. Tahukah saudara kenapa seharusnya masalah itu bukan jadi masalah buat anak-anak Tuhan? Karena memang sejak dari awal, masalah tidak didesain menghancurkan anak-anak kerajaan Allah. Sejak dari awal, masalah didesain itu jadi mainan saudara dumbbell ini loh. Kenapa? Because you have power over your problem. Engkau bisa memerintah atas masalah saudara. Your problem is no longer a problem anymore. It was meant to be like that at least in the beginning. Bukan saja saudara, ini akan jadi lebih menarik ya saudara. Saudara bukan hanya anak-anak kerajaan Allah, lihat. Kita buka lagi ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. In case saudara tidak menyadari, saudara ini chosen generation. Saudara ini generasi pilihan. Chosen generation. Royal priesthood, imamat yang rajani. Imamat itu apa saudara? Imamat itu imam. Imam itu apa? Pelayan Tuhan. Tapi bukan sembarang imam. Saudara, imamat rajani. Rajani itu apa? Raja. Raja punya kuasa Pak untuk memerintah. Raja punya otoritas untuk memerintah. Dan apa yang diperintahkannya harus dikerjakan. Saudara ini bukan imam yang kalah saudaraku. Saudara bukan imam yang tunduk terhadap masalah. Saudara bukan imam yang mengikuti kehendak daging saudara. Kalah dengan hawa nafsu saudara. No, engkau imamat rajani. Masalahnya saudara, saya harus mengatakan ini kepada saudara. This is a hard truth, saya tahu. Iblis itu gak pernah takut sama orang Kristen yang ke gereja. Sorry saudara. Pastor kok bisa? Kan kita ke gereja. Ya buat apa gunanya saudara ke gereja nanti pulang nangis-nangis lagi itu saudara. Kalah lagi. Terus kenapa kalau saudara ke gereja pulang jatuh lagi kok? Iblis takut sama orang Kristen yang tahu kebenaran. Dia takutnya sama orang Kristen yang tahu kebenaran. Kenapa saudaraku? If you know the truth shall set you free. Kenapa iblis paling takut sama orang Kristen yang tahu kebenaran? Karena lebih dari saudara, dia tuh tahu kebenarannya. It's okay saudara mau ke gereja. Selama saudara gak pernah baca Alkitab, gak apa-apa buat iblis. Kenapa? Senggol kiri kanan. Mudah ditipu Pak. Nah saudara gak tahu kebenarannya kok. Saudara gak tahu perjanjiannya kok. It's easy untuk iblis mempermainkan saudara. Kenapa? Umatku binasa because lack of knowledge. Karena gak ngerti. Iblis bisa main-mainin saudara sesuka hatinya dia. Sampai saudara tahu kebenaran dan menyadari kebenaran itu. Kenapa butuh saudara menyadari engkau diciptakan untuk berkuasa? Kenapa butuh saudara menyadari itu? Karena hanya ketika kau menyadari itu, engkau bisa mengambil full power and exercise the power. Ketika saudara gak menyadari kebenaran itu, iblis dengan gampang mempermainkan saudara. Masih ingat apakah saudara kurang belajar dari pengalaman sejarah? Pertama kali iblis mendatangi Adam dan Hawa, apa yang iblis katakan? Adam, Hawa, makanlah buah pengetahuan baik dan jahat ini. Kamu akan jadi seperti Allah. Bisa-bisanya tuh Adam sama Hawa kena tuh saudaraku. Ketipu tuh. Oh really? Aku mau. Sini. Loh. Kalau saudara baca ya, sejak dari awal itu sudah tertulis. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Adam dan Hawa gak perlu makan tuh buah pengetahuan baik dan jahat untuk jadi serupa dengan Allah.
Dia sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ngeri ya saudara? Ngeri ya? Itu sebabnya saya mengatakan, saya tahu ini hard truth ya. Saya tidak mengatakan untuk saudara tidak ke gereja. Tapi it's not enough. Saudara harus tahu perjanjiannya. Karena kalau enggak, jangankan kita. Bos kita aja, iblis tuh berani mainin loh saudara. Pada saat Yesus itu menjadi manusia di muka bumi ini. Jangankan saudara. Bos kita loh. Iblis berani kok datang kok. Apalagi kita. Tapi lihat apa yang dilakukan bos kita saudaraku. Lihat apa yang dilakukan Yesus ketika dia didatangi oleh iblis. Dia gak banyak bicara. Dia slow. Dia mah slow aja saudara. Dia selalu mengatakan apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Saudara cukup menyadarkan iblis posisinya dia dan posisi saudara. That's it. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara. Kalau saudara menyadari sejak dari awal engkau diciptakan untuk berkuasa. Tidak boleh engkau dikuasai daging. Tidak boleh engkau dikuasai masalah. Itu illegal. Tidak sesuai perjanjian. Dan yang tidak sesuai perjanjian, kalau saudara diem ya nothing happen. Rumah saudara disewa, sesuai perjanjian, harus digunakan dengan baik. Rumah saudara dirusak, saudara diem. Ya saya mah bisa apa pastor? Saya mah apa pastor? Saya cuma orang kecil. Ya nothing yang akan terjadi. Tapi rumah saudara dirusak, bawa dokumennya. Saudara harus tahu perjanjiannya. Bawa dokumennya, tuntut hak saudara. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya sungguh berdoa ya saudaraku ya. Pemahaman ini mengubahkan pola pikir saudara. Saudara tidak lagi tertunduk. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah saudara. Seharusnya firman Tuhan itu seperti ini saudara. Karena kalau enggak terlalu lama anak-anak Tuhan itu didomestikasi saudara. Apa? Domestikasi itu dijinakkan saudara. Dikerdilkan. You must know how much you are capable of. Tahukah saudara kenapa ketika satu orang percaya, orang Kristen, kenapa ketika satu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga bersorak, seisi surga bersorak-sorai. Tahukah saudara kenapa? Karena di atas sana ya saudara, mereka tahu satu singa dilepaskan ke dunia saudara. Nanti saya akan bukakan kepada saudara. Saudara harus tahu kuasa apa yang terkandung yang Tuhan berikan atas hidup saudara. Don't look down upon yourself. Engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hari ini saudaraku, saya akan membagikan kepada saudara. Karena kalau saudara tidak mengerti hal ini ya. Pernah dengar cerita anak Raja Wali yang dibesarkan di tengah anak ayam? Pernah ya? Pernah ya? Saudara harus tahu yang namanya Raja Wali. Dia itu kalau sama badai, angin badai. Dia itu dancing in the wind. Badai itu buat dia alat untuk dia justru bisa terbang lebih tinggi. Jadi Raja Wali itu gak takut dengan badai. Beda dengan anak ayam. Coba lihat anak ayam kalau ada badai. Apa yang dilakukan anak ayam? Cik, 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 cik. Lari, takut saudara. Jangan pernah menghindari masalah. Percuma. Masalah dengan kita itu seperti rel kereta dengan kereta api. Saudara mau lari kemana? Selama orang hidup pasti akan ada masalah.
But it's okay. Sama seperti Raja Wali, dance with the wind. You will just fly higher. Saudara itu akan, badai itu membawa saudara itu bisa terbang lebih tinggi. Tapi kalau anak ayam, saudara tuh cuma apa sih, ceker-ceker di bawah tanah, berharap syukur-syukur puji Tuhan dapat 1-2 ekor cacing. But that is not you. That is not you. Jangan mau jadi anak Tuhan yang didomestikasi. Mengaum kembali sudah. Surga aja tahu kok, satu orang bertobat, they rejoice. Mereka bersorak-sorai karena ada satu singa dilepaskan ke bumi. If you only understand the power He has given you. Saudara terlalu meremehkan, merendahkan diri sendiri. Saudara. Iblis tahu itu. Itu sebabnya buat dia gak masalah engkau ke gereja. Jadi masalah kalau kau mulai menggali kebenaran firman. Saya sudah pernah katakan ini, kepikir gak kalau nonton drakor gak ngantuk toh? Baca firman dikit ngantuk toh? Loh saudara pikir itu kebetulan? Loh itu peperangan loh di alam yang saudara gak lihat. Ada banyak orang berpikiran dan berkata, gak usah lah udah baca-baca nanti kan besok minggu juga dengar firman. Not enough. Not enough. Saya sudah pernah mengatakan ini saudaraku. Selama seumur hidup saudara tuh gak akan pernah bosan makan kan? Sama. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kalau untuk makanan jasmani, saudara makan seumur hidup. Kenapa untuk makanan rohani cuma seminggu sekali? Dan saudara masih bertanya kepada saya, kenapa saya kok lemah ya Pastor? Itu bukan pertanyaan saudaraku. Dan gak makan kok. Saudara tanya sama saya, kenapa ya Pastor? Saya kok gak kuat ya, ngadepin ini kenapa ya Pastor? Ya simple, saudara makan cuma seminggu sekali. Itu aja kalau benar-benar makan saudara. Ada yang makannya masuk sini keluar sini kan. Gak jadi masuk gitu saudaraku. Gak jadi daging. Dan saudara masih bertanya kepada saya. Kenapa ya Pastor? Kok saya gak bisa ya? Kok saya kalah ya? Ya kalah lah. Kurang makannya. Gak ada tenaga. Gak ada power. Hari ini saya akan membawa saudara. Kita akan belajar 6 poin saudaraku. Bagaimana saudara exercise power, kuasa, dan otoritas ilahi. Itu ada dalam kehidupan saudara. Yang pertama saudara, kita lihat ya. Ini syarat mutlak yang harus ada. Ini syarat dasar, gak bisa saudara lewatkan. Lahir baru dalam Kristus. Tapi saya harus tekankan ini ya saudaraku. Bedakan antara lahir baru dalam Kristus dengan KTP-nya Kristen. Beda loh. Bedakan lahir baru dalam Kristus dengan pergi ke gereja. Beda. Orang yang sadar, power yang kau dapatkan di balik kelahiran baru, saudara tidak akan menganggap sepele ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau sadar, apa yang terkandung, janji apa yang terkandung di dalamnya, kita buka. Efesus pasalnya yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-18 sampai 21, saudaraku. Saya bacakan ya. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi tujuan dari ini ditulis saudaraku adalah mata hati kita itu terang. Matanya terang. Kalau matanya terang apa? Agar kamu mengerti. Kalau matanya gelap masih ada selubung susah untuk ngerti. Ini ditulis supaya matamu itu terang. Agar mengerti. Mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saya akan ambil kata panggilannya dulu. Artinya saudara yang sudah terima Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang dipanggil. Loh, saudara itu orang-orang yang dipanggil, orang-orang pilihan. Buat saudara yang dipanggil, tahukah saudara pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan saudara itu? Ketika kau lahir baru, kau terima pengharapan apa? Engkau terima janji apa? Kita lihat ayat yang masih sama 18 saudaraku. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ada beda saudara, sebab saudara perhatikan bahasa yang dipakai itu betapa kayanya. Bukan bahasanya itu bukan kaya gitu. Bedanya gini saudara, pernah ketemu enggak orang kaya dan konglomerat? Beda ya, beda. Orang kaya rumahnya bagus. Konglomerat kalau saudara masuk, saudara akan bilang betapa besarnya. Make sense ya saudaraku? Itu bukan hanya sekedar bagus. Tapi sampai di titik yang saudara, wow. Tuhan itu berbicara di sini ya, ketika kau lahir baru ya saudaraku. There is a certain glory. Itu dipulihkan atas hidupmu. Nangkapnya gimana pastor? Bisa ngertinya sederhananya gini saudara. Pernah ngelihat gak orang yang hidupnya gagal, kalah? Saudara bisa ngerasain gak auranya itu beda saudara? Orang yang terus menerus hidupnya gagal, kalah ya. Saudara deket tuh, dia tuh sering kali gini nih. Diajak ngomongan atau apa tuh nggak berani untuk ini. Saudara bisa kok, saudara bisa ngerasain itu kok. Sama saudara ketemu orang yang sedang diangkat Tuhan naik. Kalau ngomongan, bisa ngerasain gak saudara? That is the glory. Aura yang seperti itu ya, kemuliaan yang seperti itu bagian saudara. Sejak dari hari ini, jangan berjalan dengan muka tertunduk, lesu, seolah-olah engkau orang kalah. Sadari, the moment you receive Jesus as Savior and Lord, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudaraku, engkau tuh mengakses satu kemuliaan yang betapa kaya. Bukan hanya itu saja saudaraku. Kita lanjut lagi ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sorry ya saudara, ayat ini enggak untuk semua orang ya. Karena tadi ada tulisannya. Betapa hebat kuasanya bagi semua orang? Enggak. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Kenapa saya katakan orang benar hidup oleh iman? Kemarin saya kotak-katik tuh perkataannya. Orang benar tidak bisa hidup tanpa iman. Betul kan sudah? Saya kotak-katik lagi. Orang benar mati tanpa iman. Boleh dong? Orang benar hidup oleh iman. Saya negatifkan semua. Orang benar tidak bisa hidup tanpa iman. Saya rubah lagi. Orang benar tidak bisa hidup apa? Mati. Tanpa iman. Betapa besarnya, hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Pertanyaannya, saudara percaya enggak? Kan yang jadi masalah itu. Padahal kuasa yang diberikan setelah saudara lahir baru, kenapa kok sampai surga bersorak-sorai? Karena yes, surga tahu. Begitu kau lahir baru saudaraku, ada certain power yang diberikan kepada saudara. Jenis kuasa kayak apa? Saya bacakan saudaraku. Kuasa yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini jenis kuasa yang kayak gini loh saudara. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kuasa yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Kuasa
Dan kekuasaan dan kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga yang di dunia yang akan datang. Ini kuasa yang besar sekali loh sudah. Ini gak main-main. Diakses langsung saudara dapat begitu kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya the moment you receive Jesus as Lord and Savior, surga bersuka cita. Karena itu dirilis saudara. Saudara yang tadinya hidup di dunia ini tanpa kuasa, sekarang setelah kau terima Yesus, you receive such power. Tapi masalahnya ditulis di sana tadi itu ada sedikit tadi itu loh saudaraku. Bagi orang yang percaya. Masalahnya kita orang Kristen tuh kadang gini Pak, kita jujur ya, kita tuh sukanya tuh ngotak-ngotakin gitu. Yang ini Tuhan bisa. Yang ini kayaknya enggak bisa. Kalau penyakit ini bisa. Penyakit ini enggak ada harapan. Mana ayatnya? Masalahnya cuma di titik itu aja saudaraku. Tadi ya saudara, saya tuh sampai bersuka cita sekali. Saya ketemu satu orang dari gereja kita yang ada di Jepang saudara. Dia datang ke Indonesia. Karena dia percaya saudaraku. Dan dia memang hidup di sekitar lingkungan yang susah untuk percaya. Dia cerita saudaraku, satu kali saudara. Saya tuh ngerenungan ketika tadi saya dengar ceritanya dia ya saudaraku. Berjalan bersama dengan Tuhan ya saudara. Saudara itu akan melihat kuasa yang beyond belief saudara. Itu yang saya alami saudara. Itu yang saya rasakan ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan saya. Orang ini tadi bercerita kepada saya satu kali saudaraku. Dia itu punya kayak mengelola sebuah hotel gitu di Jepang saudara. Nah, dia ke Indonesia, dia cari tenaga kerja, dia bawa ke sana gitu. Di Jepang itu ada aturan-aturan tenaga kerja tertentu saudara. Saya ceritakan ada 2 kesaksiannya dia saudara. Satu kali saudaraku, salah satu dari si tenaga kerjanya ini bikin masalah saudaraku. Dan akhirnya entah bagaimana tangannya ini kayak semacam terpotong patah saudara. Benar-benar divideokan itu patah. Dia cerita, Pastor, saya udah tak tahu di Jepang saya mesti gimana ini, tangannya patah. Tapi saya ingat khotbah yang pastor sampaikan. Saya percayai. Sepanjang malam, karena ini dari tempat yang berbeda, saudaraku dari tempat yang lain, jadi dia belum bisa ke sana. Sepanjang malam dia nggak tidur, saudara. Dari mulutnya cuma ngomong, Bapak, dia nyebut Tuhan itu Bapak. Bapak, tersambung tangannya Bapak. Tersambung tangannya Bapak. Itu sampai dia tidur. Temennya cerita ngomongnya tuh tersambung tangannya Bapak. Tersambung tangannya Bapak. Ketika dia pergi, dia ketemu orang ini. Dokternya sampai gini. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Tangan itu pulih sama sekali seolah-olah nothing happen. Tersambung utuh. Operasinya batal, saudaraku. Bagi orang yang percaya. Saya nggak tahu apa yang saudara percayai. Bahkan sementara saya mengatakan ini pun ada sebagian dari saudara ngomong gini, kok bisa? Kebetulan kali pastor. Dia cerita lagi saudara. Di Jepang itu ada salah satu hukum saudara yang menyatakan kalau orang kerja di sana sampai melarikan diri. Perusahaan yang menampung orang ini itu didenda 2 miliar saudara. Sekali lagi, jemaat kita ini berdoa saudara. Tuhan, gimana caranya? Karena kalau enggak, dia bertanggung jawab atas perusahaan itu dan harus membayar 2 miliar atau selama 5 tahun enggak boleh ambil tenaga kerja dari luar negeri. Itu pilihannya saudara. Aduh, dia tadi cerita sama saya, Pastor, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya cuma punya bapak saya punya bapak saya. Saya langsung ingat kata-kata pastor, doa puasa. Dia doa puasa saudaraku.
Dia doa puasa. Dia minta sama Tuhan, kembalikan orang ini. Ownernya, teman-teman semua yang bekerja bersama dia ngomong sama dia, nggak mungkin, orang sudah lari kok. Nggak mungkin balik. Orangnya tuh sudah lari sebulan sudah. Nggak mungkin balik, nggak bisa, nggak mungkin. Dia berdoa, ditanya sama Tuhan, kamu minta apa? Tuhan tanya sama dia, saudaraku. Hari ke-7 dia berpuasa, Tuhan tanya, kamu minta apa? Tuhan, aku cuma minta kembalikan orang ini. Sempat terlintas di benaknya, saudaraku. Tuhan itu kayak bicara, orang yang orang ini tuh tangannya tuh suka megang dadanya gini, saudara. Apa mau dibalikin? Karena sakit jantung, gitu. Terus dia bilang, jangan Tuhan, jangan. Nanti kalau balik karena sakit jantung tetap harus dibawa ke rumah sakit gitu kan saudaraku. Terus dia bilang, kembalikan saja orang ini Tuhan. Tuhan bicara sama dia, nanti tanggal 13 bulan depan orangnya akan balik. Tanggal 15 orangnya akan datang sama kamu dan balik lagi bekerja. Jangan tepuk tangan dulu Pak. Semua orang menertawakan dia Pak. Pemiliknya, ininya semuanya tertawa. Kamu tuh ya mimpi apa ya? Orang sudah pergi 1 bulan kok. Gak mungkin balik. Kamu bisa ngatain tanggal 13, tanggal 15. Dari mana? Gak mungkin. Tadi dia bercerita, temennya yang menyaksikan saudaraku bersama dengan dia. Tanggal 13 itu dia sedang duduk di Shinkansen saudaraku. Handphonenya di tangannya berdering. Nomor orang itu menghubungi dia saudaraku. Orang itu telepon nangis-nangis dan bilang, Kak, aku mau balik Kak. Kak, boleh gak aku balik Kak? Exercise the power saudara. Alami sendiri. Rasakan kalau engkau hidup dengan power di tanganmu, dengan hidup powerless, itu beda. Tapi yang kedua, gak cukup lahir baru saudaraku. Yang kedua, harus paham perjanjian Tuhan yang ada di firman-Nya. Kalau saudara gak paham, saudara gak bisa exercise. Kalau saudara gak paham, saudara gak bisa nuntut hak saudara. Saudara harus paham. Matius 22 ayat 29 ngomong gini, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Akhirnya kamu tersesat. Karena kamu gak ngerti kitab suci. Kamu harus tahu dulu powernya saudaraku. Tahu dulu apa sih yang ada di dalamnya. Kita buka lagi ya saudaraku, kita lanjut ya, gak apa-apa ya, baca banyak ayat gak apa-apa ya saudaraku ya. Jadi saudara bisa ngerti gitu. Apa sih dokumen-dokumen ini semua bukan hanya karangan saudara. Ini dokumen yang selama ini sudah ada tapi gak pernah saudara baca. Karena gak pernah saudara baca, saudara gak pernah tahu. Dan saudara tidak pernah berpikir berarti aku bisa ya pastor ngelakuin hal yang sama. Bisa. Kalau kau percaya. Kalau kau percaya. Bisa. Kalau kau percaya. Ayat ini ngomong saudaraku, 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Pak, janji yang Tuhan berikan buat saudara itu bukan janji yang murahan. Janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi saudara harus tahu dulu. Alkitab saudara itu di dalamnya mengandung janji yang berharga dan sangat besar. Itu sebabnya orang yang di dalam Yesus destininya besar. Karena memang sudah dijanjikan begitu. Janji yang berharga dan sangat besar itu yang terdapat di dalam firman, kalau saudara akses olehnya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Divine nature, saudara. Bahasa Inggrisnya. Kodrat ilahi itu membuat apa, saudara? Engkau luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ada di sini yang berkata, saya nggak bisa, kita ini gimana pastor? Apa bisa menang terhadap hawa nafsu?
Bisa. Saya jawab bisa. Bisa. Ada ayatnya kok. Saya nggak asal ngomong kok saudara. Kalau saudara menyadari janji itu, and then you tap into it. Saudara itu mengakses yang namanya kodrat ilahi. Kita manusia ya saudaraku, hidup itu secara nature. Nature itu apa saudaraku? Nih, ini nature saudara. Nature itu kita tergantung hukum gravitasi. Ini nature. Tapi ketika saudara sudah mengakses janji-janji itu, engkau dibolehkan masuk ke dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi saudara? Kodrat ilahi membuat Petrus Pak, yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya panasan, Petrus yang tadinya jadi orang pertama yang menyangkal Yesus. Kodrat ilahi ketika dia akses, dia jalan, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Itu kodrat ilahi. This is why I love Nigeria. Mereka understand this covenant dan mereka mengakses itu. They get it. Itu sebabnya di sana saudaraku, kesembuhan itu terjadinya begitu rupa. Just like that. Di sini ketika saya berbicara tentang kesembuhan, saya bicara tentang mujizat. Saya nggak habis pikir saudaraku. Saudara harus menyadari satu hal ini, 80% yang Yesus lakukan, dia itu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, mengadakan mujizat dan tanda ajaib. Bagaimana mungkin saya membungkam mulut saya untuk tidak menceritakan mujizat? That is what my Jesus do. Tapi jangan salah saudaraku. Jangan salah. Nanti saya akan bukakan kepada saudara. Sama-sama jadi orang Kristen ya. Saudara harus tahu kebenarannya. Karena ketika saudara mengerti kebenarannya, saudara bisa mengakses bukan nature yang manusia biasa gak bisa lakukan. Tapi saudara bisa masuk kodrat ilahi. Yang harusnya engkau gak bisa, tapi kau bisa. Bukan hanya itu saja, kita masuk lagi ya. Kita lanjutkan ya, Pastor, tapi bagaimana caranya? Saya bisa melakukan itu, ada syaratnya saudara. Ada syaratnya, nah ini. Tergantung saudara, semua itu tergantung saudara kok saudara. Di dalam perjanjian, itu tuh tergantung saudara. Satu hal yang membuat saya itu, apa ya saudaraku, angkat tangan dengan Nigeria adalah saya tahu. Di Nigeria itu, disitulah saya belajar. Everything depends on you. Itu tersedia. But depends on you. Mau enggak? Mau ngikutin enggak? Mau ngelakuin enggak? Kenapa? Syaratnya apa? Kita lihat saudara. Simpan ya ayat ini, Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, siapa yang duduk di atas tahta kerajaan saudara? Raja dong. Prajurit boleh duduk di atas tahta? Diusir saudara. Nggak bisa. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, ini bicara office of a king. Posisi seorang raja saudara. Apabila dia duduk di atas tahta kerajaan, haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Artinya kalau saya terjemahkan dengan bahasa kita saudara, haruslah dia punya Alkitab. Kalau dia mau duduk di atas tahta itu, kalau zaman dulu bukan Alkitab, Torah saudara. Salinan kitab. Nomor 1 Pak, haruslah dia punya Alkitab. Oke ya, gak apa-apa ya saudara, saya terjemahan gini supaya saudara nangkep ya. Maksudnya bagaimana? Lanjut lagi. Bukan cuman punya Alkitab, habis punya Alkitab apa saudara? Itulah yang harus ada di sampingnya. Saya tanya dulu, yang ada di samping saudara apa saudara? Itulah yang harus ada di sampingnya. Dan by the way, bukan cuma punya Alkitab, harus ada di sampingnya. Lanjutkan lagi ya saudaraku, 2, 3. Dan
Boleh dengan suara keras bersama-sama 2, 3. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Wow. Kemarin kita belajar dari Ulangan 28 ayat 1 ya saudara, masih ingat ya? Kalau saudara mau mengakses blessing di ayat 2 sampai ayat 15, syaratnya apa? Dengar baik-baik. Lakukan dengan setia. Masih ingat ya? Kata setia di sini diterjemahkan dengan seumur hidupnya. Ini tiba-tiba kayak tadi saudaraku. Sunyi senyap sudah. Pastor maksudnya gimana? Yes. Sama seperti seumur hidupmu engkau akan makan sampai nanti terakhir engkau menghembuskan nafasmu. Engkau kan gak bilang, Pastor kok aku disuruh makan selama setahun ya? Mbak aku makannya cuma sehari aja Pastor. Ada yang bilang gitu? Tapi kenapa saudara kalau disuruh baca Alkitab, Pastor kok baca Alkitab terus? Sampai kapan? Lucu ya? Lucu gak saudaraku? Sama seperti tubuhmu butuh makan, rohmu butuh makan. Jiwamu butuh makan, itu sebenarnya kalau ke sekolah, engkau belajar. Itu ngasih makan apa? Jiwa. Kau kasih makan tubuh, kau kasih makan jiwa. Lah rohnya? Kalau nggak dikasih makan apa yang terjadi? Nggak heran saudara, ketika rohmu lemah, yang ngambil alih siapa? Kan tubuh kita ini terdiri dari apa? Roh, jiwa, tubuh. Kalau rohnya lemah, kan harus ada nakodanya dong. Siapa yang ngambil alih? Jiwanya. Jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Buat yang perempuan jangan heran kau diombang-ambingkan perasaan toh. Kenapa? Simple. Rohmu nggak kuat. Capek gak? Capek. Hidup kayak gitu tuh capek. Kenapa? Lah rohnya lemah, gak dikasih makan terus kok. Kok saudara bingung? Ya yang ngambil alih yang kuat. Yang kuat tinggal yang mana? Kalau yang kuat pikiran ya pikiran yang ngambil alih. Kalau yang kuat kehendak ya akhirnya terus hidup dalam dosa terus kau gak bisa mengendalikan dirimu. Sampai titik tertentu, kalau saudara maaf saudaraku. Melihat yang di luaran sana kadang saudara bisa mengerti yang saya maksudkan. Jiwanya juga sudah lemah, yang ngambil alih apa? Tubuh. Ugly itu sudah. Sudah tidak lagi punya ini sudah, rohnya sudah sampai di titik ambang batas, jiwanya sudah di ambang batas, yang ngambil alih itu tubuhnya dia. Tapi pastor saya nggak ngerasa apa-apa tuh. Nggak ngerasa sampai ada masalah sudah. Nanti ketika masalah datang, itu saudara akan tahu dengan fondasi apa engkau dibangun rumahmu. Pasir atau batu karang. Nanti kelihatan kok saudara. Ketika masalah datang, lihat aja. Saudara lihat, panik. Saudara, kalau rohmu kuat, kokoh loh saudara. Kokoh. Saya berjumpa, saya tuh paling seneng lihat orang-orang yang rohnya kuat. Kenapa? Ngadepin masalah, gak goyang dia. Getar ada pasti, gentar ada, takut ada. Tapi habis itu pasti bisa. Harus bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Jangan menyerah, jangan mundur, maju terus. Kenapa? Rohnya kuat, dia bisa nopang perasaan dan pikirannya dia. Dia bisa menghandle itu, dia bisa contain it. Gitu. Sama pandemi kerasa gak saudara? Kadang ada waktu-waktu tertentu kita tuh bisa panik tuh. Tapi kalau rohmu kuat, itu bisa di-contain. Rohmu tuh bisa mengendalikan itu. Tapi kalau rohmu gak kuat saudara, buyar, udah habis. Saudara bisa panik, saudara bisa kayak yang dicekam ketakutan begitu rupa. Saudara. Kenapa? Rohnya. Itu sebabnya dikatakan harus dibaca terus seumur hidup. Tapi masalahnya gak berhenti sampai situ tuh saudara. Tak lanjutin ya, saya lanjutin ya saudara. Dibaca kenapa? Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan itu. Nah ini, boleh nggak dibaca dengan suara paling keras? 2, 3. Untuk, cuma satu yang baca sebenarnya. Untuk dilakukan
dilakukannya. Jadi Alkitab untuk dilakukan. Coba senggol kiri kanan. Alkitabmu dipakai tidur atau dilakukan? Loh ya jangan tanya sama saya, pastor mana? Pastor khotbahnya hebat ini itu apa? Kenyataannya saya sudah lakuin. Berapa lama? Seminggu. Mana buktinya? Loh, seumur hidup. Baru seminggu mah, saudara. Saudara, ibu, saudara di sini yang punya suami. Ada yang bisa, suamiku setia pastor. Berapa lama setia? Seminggu. Setia. Setianya berapa lama? Sebulan. Orang saudara ya sudah 30 tahun menikah kalau suaminya beralih setia akhirnya selingkuh. Saudara bilang dia setia? Udah 30 tahun loh. 30 tahun loh. Saudara bilang dia apa? Gak setia. Tapi sama Tuhan curang toh. Baru seminggu aja saudara udah bilang. Sudah seminggu. Gak ada saudara. Dilakukannya. Supaya apa saudara? Lihat. Ini yang akan terjadi. Ketika saudara lakukan ini yang akan terjadi. Agar lama ia memerintah. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saudara mau hold the office of a king? Ini kuncinya. Firman itu power saudara. Jangan anggap remeh lagi Alkitab saudara. Baca. Yang pertama senggol kiri kanan dulu. Punya Alkitab Pak. Pastor saya punya. Di mana? Di handphone. Dicek dulu ke delete enggak? Loh kadang ada loh yang nakal. Loh dulu saya tuh udah download pastor. Lah kok sekarang enggak ada? Lah kemarin udah penuh memorinya. Ya daripada saya enggak bisa download lagi. Ya saya hapus yang Bible. Dicek dulu, ke delete enggak saudara? Habis punya Alkitab, taruh di samping. Habis punya Alkitab taruh di samping. Baca seumur hidup. Lakukan. Amin, saudara. Masih semangat nih? Ketiga ya, poin ketiga ya. Kita lihat bagaimana saudara. Bangun hubungan dengan sang empunya kuasa saudara. Harus bangun hubungan. Saudara akan takjub dengan bagaimana pentingnya power of relationship ya. Itu. You can access something yang kalau saudara punya relationship apa yang gak bisa jadi bisa. Itu powernya dari relationship. Tahukah saudara kenapa Adam dan Hawa bisa ditipu iblis? Hubungannya sama Tuhan gak deket. Kalau hubungan deket saudara, gak gampang dikomporin. Suami istri kalau hubungan deket ya, ada orang mau ngomong apa gak gampang panas sudah. Saya tuh masih ingat kok, pernah satu kali saudaraku ada orang ngomong sama saya, pastor. Apa? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pastor Jo jalan sama perempuan lain. Saya tuh cuma senyum, oh iya, tinggi, cantik. Oh gitu ya, lah anak saya tuh tingginya sama saya tinggi dia saudaraku. Anak saya, kalau saudara lihat anak saya sama dedinya, saudara kan geleng-geleng kepala. Saya aja kalau lihat anak saya itu kalau sama dedinya manja sekali saudara. Jessica itu kalau sama Pak Jo, kita makan bersama ya. Pernah satu kali ya, kita makan berempat. Saya, dia sama anak saya yang satu lagi. Dia duduk sampingnya Pak Jo ya saudaraku. Itu duduknya Jessica tuh kalau bukan dimarahin ya. Sampai kadang saya punya mami, saya panggilnya mami. Saya punya mami, which is berarti dia punya grandma kan saudara. Itu ngomong sama dia, Jess kamu tuh tulangnya kok kayak sayur katanya. Dia tuh kalau duduk sama dedinya Pak, itu tuh gini nih saudara. Terus sambil gini nih ya saudara, terus dia ambil sendok, dedinya disuapin saudara. Itu saya yang di depannya merinding saudara. Itu anak saya, kalau sama dedinya itu apa saudara? Mesra sekali. Itu kalau jalan berdua, itu gandengan, bukan cuma gandengan. Dipeluknya gini sambil kepalanya gini sudah. Tapi
Tapi karena saya punya hubungannya sama Pak Jo kuat. Orang mau ngomong gitu saya ketawa. Coba kalau hubungannya nggak kuat. Apa ya? Mana? Loh, bener kan saudara? Loh tapi harus dibuktikan juga loh ya. Pasangannya harus dibuktikan dulu saudaraku. Sama Tuhan juga sama. Kalau hubunganmu sama Tuhan kuat, dikomporin iblis nggak kena. Nggak kena. Tapi kalau hubunganmu sama Tuhanmu nggak kuat, iblis ngomong, mana katanya udah pelayanan, apa, dapat apa. Saudara malah, iya ya. Orang Kristen nggak ada bedanya. Betul. Saudara bisa mengerti maksud saya? Hubungan mesti kuat. Kalau enggak, iblis tuh gampang sekali loh. Jadi orang ketiga. Nah, boleh ya? Bapak Ibu boleh ya? Periksa dulu. Coba kita lihat, Filipi 3 ayatnya yang ke-10 yuk kita baca. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki, nah ini coba dicek ya. Yang saudara kehendaki apa? Coba dicek. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini Paulus ngomong. Yang aku pengen adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saya tanya nih sama saudara. Saudara datang ke sini, saudara pengen apa? Aku pengen sembuh pastor, enggak salah. Aku pengen diberkati pastor, enggak salah. Aku pengen dapat mujizat pastor, enggak salah. Tapi Paulus ngomong, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Lanjut saudara. Ini saya tahu buat orang Kristen kepengen di-delete ini saudaraku, ayat ini. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada amin? Keluarga Allah luar biasa saudara. Ada amin loh. Sering kali kalau saya bacakan ini orang Kristen mundur loh. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa penderitaannya. Ngeri ya saudara. Tahukah saudara, enggak semua penderitaan tuh enggak baik loh. Sebaliknya enggak semua berkat itu baik. Sorry ya saudara. Rasul Paulus ngomong yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini lebih lagi nih saudara, lebih seru lagi nih saudara. Sudah rasanya pengen delete yang ini saudara. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Habis saudaraku. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Maksudnya gimana? Orang mati gak bisa tersinggung. Pernah dengar orang mati tersinggung? Saya tuh masih lihat loh, ada orang Kristen tuh yang kalau datang ke gereja ya, depannya disalamin. Sampai di dia gak tahu kenapa namanya orang kan sudah lagi ngobrol. Lewat. Gak ke gereja lagi. Aku gak disalami. Memangnya gereja cuman satu. Coba senggol kiri kanan. Orang mati. Gak bisa tersinggung Pak. Ayat ini ngomong, yang ku kehendaki adalah menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Wow. Saya tuh berdoa ya saudaraku, benar-benar dari tempat ini ya, lahir orang-orang Kristen ya, yang karakternya matang saudara. Kalau saudara temukan itu, saya yakin ya, saudara ke gereja, saudara bisa bilang, di sini semua malaikat. Kenapa ya? Orang kalau dagingnya ini sudah mati ya saudara. Disakiti, engkau tetap bisa membalas dengan baik. Pelayananmu tidak dihargai, disalah mengerti, gesekan. That's fine. Orang mati tidak bisa tersinggung. Kalau masih hidup dagingnya,
Jangan heran saudaraku. Gak heran masih bisa menyakiti ya saudara. Pertanyaan saya simpel kok. Apa yang saudara kehendaki ketika kau datang ke sini? Apa yang kau kehendaki? Gak salah saudara, saya mengatakan gak salah. Tadi saya sudah mengatakan. Yes, di gereja ini akan terus diajarkan tentang mujizat. Orang mau gak suka, I don't care. Tapi at the same time saudaraku, di gereja ini diajarkan menderita bersama Kristus. Jangan salah. Kalau berkat datang dalam hidupmu, saudara bilang tolak. Gak kudus, gitu saudaraku. Ada yang gitu, loh berkat datang ya haleluya puji Tuhan kan. Loh berkat datang kok, coba senggol kiri kanan gak usah munafik pak. Orang berkat datang kok yes. Tapi kalau diizinkan Tuhan melalui penderitaan, kuat kokoh bakoh sampai akhir. Diberkati Tuhan, yes. Minta lebih besar. Kenapa? Supaya kau bisa jadi berkat lebih besar lagi. Tapi giliran engkau diajak Tuhan menderita bersama-sama, menjadi serupa dalam kematiannya, ayo. Jangan mundur, maju terus. Itu pemahaman yang seimbang, balance. Jadi orang Kristen yang seperti itu saudaraku. Jangan swing kanan, swing kiri. Ininya ini, tapi ininya sayang saudaraku. Dua-duanya ambil saudara. Yang keempat, yang selanjutnya kita lihat ya saudara. Hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Ini contoh teladan Yesus saudaraku. Lihat ya, saudara mau ultimate power, saudara mau power terbesar. Orang yang menerima the ultimate power, apa yang dia lakukan? Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, that's why, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. You want ultimate power saudaraku? Belajar taat sama Tuhan. Belajar rendah hati ketika diizinkan Tuhan melalui masa-masa yang gak mudah. Jangan dilawan. Jangan karena penderitaan, karena kesalahan sendiri loh ya saudaraku. Itu lain perkara ya saudaraku. Saudara main-main dengan api kebakar ya itu salah saudara sendiri gitu. Tapi ketika Tuhan izinkan saudara diproses ya saudara. Nikmati proses itu. Dengan kerendahan hati minta sama Tuhan petunjuk gimana caranya melalui. Dan enjoy it. Kenapa? Karena gak seumur hidup saudara bisa ngalami itu. Dan ada pelajaran-pelajaran yang hanya bisa kau dapatkan di masa susah itu. Itu gak bisa saudara dapatkan di masa saudara happy. Gak bisa, saudara gak bisa. Mau dipaksa-paksa saudara gak bisa. Tapi di masa susah itu kalau saudara bisa belajar merendahkan hati, taat. Nanti akan ada pelajaran yang nilainya kekekalan. Itu. Beda ya, saudaraku beda. Yang kelima, yuk kita lanjut lagi ya, sudah hampir selesai nih. Menguasai diri dan berpuasa. Ada hubungan sangat besar antara berpuasa dan berkuasa. I'm not just playing with words gitu saudaraku. Ada hubungan yang sangat besar antara berkuasa dan berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu saudara menahan lapar. Lapar itu insting paling dasar manusia. Kalau insting yang paling dasar aja, nahan lapar aja gak bisa, saudara gak akan bisa menahan diri dalam hal yang lain. Makanya butuh puasa. Oke ya saudara. Jadi kalau saudara berkata kepada saya, Pastor, saya kepengen mengakses power seperti ini. Gak bisa enggak. Saudara haruslah orang yang suka puasa. Makanya tadi saya ngomong sama saudara. Yang sudah pernah ikut saya ke Nigeria, tahu apa yang saya katakan. Itu akses terbuka lebar kok, tinggal saudara mau atau enggak gitu aja. Pastor Adeboye itu ngajarin satu hal yang saya enggak pernah lupa ya saudaraku. To be a championship, you must practice every single day as a championship. As a champion, enggak bisa enggak. Kayak saudara mau bertinju ya saudara. Saudara mau tanding nih, tanding sama ini ya. Saudara itu harus terus latih setiap hari. Begitu saudara berhenti, ya sudah, that's it. Saudara enggak bisa lagi jadi championship. Jadi praktisnya tuh harus every single day. Enggak boleh setelah diangkat Tuhan saudara nyaman, berhenti. Doanya berhenti, puasanya berhenti, that's it. Itu harus sesuatu yang harus terus saudara. Every single day jangan lengah. Jangan lengah, terus.
Kenapa? Karena ingat ini, iblis itu berkeliling. Saya kemarin ngomong, iblis tidak maha tahu. Catat ini ya, iblis tidak maha tahu. Tapi dia study human behavior. Saudara dikasih nih ya, masalah ya. Saudara ngalami masalah ya. Semakin pondok Daud, semakin dekat sama Tuhan. Tetot, berarti nggak bisa. Dia mempelajari itu, saudara. Dia ngelihat behavior saudara. Saudara dikasih ini, gimana reaksi saudara? Tetap nggak bisa. Justru ketika diberkati, dia lihat reaksi saudara. Sekarang udah nggak ibadah. Dia lihat, sekarang nggak pelayanan. Catat. Itu iblis saudara. Dan nanti di titik terlemah saudara, dia strike saudara. Habis. Saudara mengerti yang saya katakan ini saudara? Berapa banyak dari saudara yang hari ini belajar sesuatu? Aminnya boleh yang paling keras. Oke. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya tutup dengan ini. Yang terakhir saudara. Miliki kehausan dan kelaparan akan Roh Kudus. Matius 5 ayatnya yang ke-6 berkata seperti ini saudaraku. Berbahagialah. Blessed are those. Bahasa Inggrisnya itu bukan berbahagia. Diberkatilah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena dia akan dipuaskan. Berapa banyak dari saudara yang mau saudaraku? Mau ya? Boleh ya? Capek enggak sih? Baca Alkitab memang enggak menyenangkan di awal saudara. Sama, ada orang di sini yang sudah lama enggak olahraga terus olahraga sakit semua. Pernah ngalami itu. Kan sama. Baca Alkitab tuh juga kayak gitu kok saudara. Udah lama enggak olahraga, saudara olahraga juga enggak enak. Tapi setelah saudara olahraga sekian lama, ketagihan. Enggak olahraga tuh ada yang rasanya enggak hilang gitu. Baca Alkitab, doa, sama. Waktu pertama kali mau ngelakuin, rasanya nggak enak, sakit semua badan itu. Gitu. Rasanya tuh kayak seluruh, saudara, sel-sel tubuh saudara memberontak gitu saudara. Kalau bisa tuh rasanya, aku nggak mau doa, blek tidur saudara. Itu memang begitu saudaraku, itu seperti apa ya, saudara nggak bisa cheating yourself gitu. Saudara tuh nggak bisa menipu diri saudara, otak saudara itu memerintahkan. Makanya gak heran ketika baca Alkitab ngantuk kan. Itu tuh seperti seluruh sel tubuh saudara sampai ke otak saudara itu kayak lapar. Enggak mau. Akhirnya otak saudara ngomong ya sudah tidur gitu saudara. Tapi ketika saudara lakukan itu terus, it becomes an addiction saudara. Nanti sama kayak olahraga gitu. Kayak kalau saudara gak olahraga ada yang kayak kurang gitu. Coba dulu saudara. Biasakan itu lakukan 21 hari. Tanpa bolong ya, jangan ada satu hari pun yang saudara gak baca. 21 hari, saudara biasakan. Itu apa? Making habit. Manusia itu makhluk kebiasaan, habit. Gitu. Bikin itu sebagai habit. Kenapa? Saudara makan 3 kali sehari. Siapa yang ngajarin saudara? Manusia zaman dulu gak makan 3 kali sehari. Mereka hidup dari berburu. Loh, kalau orang berburu kadang dapat, kadang gak dapat. Bisa mungkin berapa hari gak makan, hidup kok. Siapa yang ngajarin saudara makan sehari 3 kali? Kan dari bayi itu. Dibiasain orang tua kan? Coba kalau dari bayi gak dibiasain mandi, gak mandi? Dari bayi dibiasain mandi aja setelah kuliah gak mandi kok saudaraku. Saudara anggap ya saya maksud kan? Make it a habit. Kalahkan saudara. Kenapa? Nanti saudara akan membutuhkan itu di masa-masa sukar. Bukan hanya di masa sukar, saudara akan membutuhkan itu untuk berkuasa. Grow in power. Loh benar saudaraku, coba aja. Sudah terjadi kok di Nigeria. Kenapa? Gereja ini sekarang heading into that direction. Karena saya sudah melihat. Saya sudah melihat visinya, saya sudah melihat itu jadinya seperti apa. Kenapa? Saya tidak mau mengalihkan pandangan saya lagi, saya go straight there. Karena saya sudah melihat. They used to be like Indonesia saudaraku. Tapi sekarang mereka sudah 30-70 loh. Amazing kan? Berbalik loh. 70% big amount.
Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menyadari. Tanya nih Pak Jeffrey waktu ke sana tuh. Orang yang dampingi kita ya saudara. Di masa-masa di waktu-waktu yang mereka senggang. Mereka gak ngelakuin apa-apa. Duduk di kursi makan ya sambil baca Alkitab kok. Beneran itu. Every single day mereka lakukan itu. Dari situ kau berkuasa Bu. Ngadepin masalah gak goyah Bu. Mantep. Rumah tangga kokoh. Saudara akses saja. Jangan nanti gini ya saudara. Karena firman Tuhan di gereja kita ini kan tiap bulan. Nanti besok bulan depan udah ganti tema loh saudara. Jangan nanti ganti tema. Jangan perjanjian selesai. Enggak. Lakukan terus. Dan nanti saya pesan dulu loh ya. Jangan pilih-pilih. Ayo. Kemarin firmannya apa? Lakukan seluruh. Jangan tadi kaitan dengan penderitaan, skip, delete. Nggak usah di print. Nanti kalau saudara seperti itu ya, saudara nanti nggak whole, nggak utuh gitu. Saudara dapatnya cuma secemong, ya akhirnya dapatnya ya segitu doang. Tapi saya berdoa ya, if you know the truth, kalau kau tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan engkau. Indeed. Engkau ditentukan untuk berkuasa. Bangkit berdiri yuk. Datang di hadapan Tuhan saudaraku. Oh. Katakan saudaraku. Berhembuslah Roh Kudus. Yesus Tuhan. Satu demi satu Tuhan. Satu demi satu. Yes. Oh, kuasa-Mu atas kami Tuhan. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati. Saudara, mau gak saudara hidup terus saudara diizinkan Tuhan ngalami hal-hal yang extraordinary? Mau? Ada satu cerita, Pak Jo pernah cerita enggak ya? Kayaknya pernah cerita ya. Jangan hidup dengan natural saja saudara, boring, enggak seru. Pastor Yonggi Jo pernah punya jemaat saudaraku, jemaatnya ini kecurian. Pernah diceritain Pak Jo? Belum? Jemaatnya ini kecurian saudaraku, dan pencurinya tuh ngambil sejumlah besar uang. Datanglah dia sama pendetanya. Pastor Yonggi Jo bilang, kamu ambil doa puasa, naik ke atas bukit doa, perintahkan untuk pencurinya ngembaliin uangnya. Saya tahu di benak saudara akan ada sebagian dari saudara ngomong gini, enggak mungkin pastor. Mana mungkin, jadilah kepadamu sesuai. Dia lakukan apa yang dikatakan Pastor Yonggi Jo, dia naik ke atas bukit doa, dia puasa Pak. Setiap hari dia perintahkan, ini loh saudara, exercise. Bagaimana cara power itu di-exercise. Saudara kalau sama orang yang di bawah saudara, saudara mau memerintah. Apa cara saudara memerintahnya gini? Dilakuin enggak saudara? Gimana cara saudara merintah? Pakai ini. Bi, tolong ambilin. Diambilin kok nanti saudara. Tapi kalau saudara enggak pernah pakai perkataan ini, sudah ada, sudah dikasih, tapi enggak dipakai. Ya nggak bisa. Mau sampai kapan saudara sama bibinya? Ya nggak bisa. Saudara harus gunakan kuasa perkataan. Orang ini naik ke atas bukit doa, dia berpuasa, dia perintahkan, kembalikan uang saya, kembalikan uang saya. Tanpa disadari saudaraku, hari itu dia naik bukit doa, istrinya diketuk rumahnya. Ternyata yang mencuri tadi malingnya saudara. Mau balikin uang. Istrinya bingung loh, kok ngembaliin uang? Dia cerita, ini uang ada penunggunya katanya. Setiap kali uang yang lain kalau dia nyuri ya sudah dipakai. Kalau uang yang ini mau dipegang, itu kayak ada roh maut mau nerekam dia katanya. Dia takut, gak diambil. Itu terjadi berulang kali. Sampai akhirnya dia berpikir percuma nih uang. Dia kembalikan uang itu saudaraku.
Saudara sudah pernah dengar cerita-cerita kisah yang saya lakukan, terjadi dalam hidup saya sehari-hari saya? Boleh nggak sih itu bukan dari kata orang tapi kau alami? Berjalan dengan Tuhan itu seindah itu loh. Jangan dari kata orang, alami saudaraku dalam kehidupan saudara. Berapa banyak dari saudara yang mau? Angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Keluar masukmu, baik engkau duduk, engkau berdiri, engkau tidur, you are blessed. Amin. Di tangan kananmu saudaraku umur panjang. Sehat sesehat-sehatnya, masa depanmu kilang gemilang. Engkau tidak pernah kering dengan kesaksian. Akan betapa baiknya Tuhan itu. Pulang saudara dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi katakan dengan suara yang paling keras. Amin.